Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita di Indonesia ini banyak sebenarnya buah-buah, pohon tanaman herbal yang bermanfaat buat pengobatan. Seperti yang ada di samping kiri saya, ini adalah jenis pohon ciplukan. Dia berbuah seperti layaknya belimbing. Nah, ini kalau dimakan akan terasa manis-manis asam, dan ini menurut pakar obat-obatan herbal bisa mengobati beberapa macam penyakit. Dan ini biasanya untuk pemanfaatannya kita cabut dari batangnya pohon-pohon yang sudah besar ini, lalu dibersihkan akar-akarnya dari sisa-sisa tanah, kemudian direbus. Nah, sari airnya itulah yang diminum. Oke, semoga Anda bisa memetik manfaat dari obat tanaman obat di sekitar kita. Ciplukan atau yang dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Physalis angulata adalah jenis tanaman liar yang akan umum kita jumpai terutama di daerah persawahan. Ciplukan nama aslinya adalah morelberry. Tanaman tersebut biasanya akan tumbuh sangat subur setelah para petani memanen tanamannya. Tanaman ciplukan sendiri terdiri dari daun, buah, batang, dan juga akar seperti tanaman lengkap lainnya. Jika di pedesaan, tanaman ini dapat kita peroleh secara mudah dan tinggal memetiknya, bahkan jika diperjualbelikan kemungkinan tidak akan ada yang membelinya. Namun sebaliknya, jika kita berada di perkotaan, tanaman ciplukan ini akan diperjualbelikan, bahkan seringkali dicari, mulai dari buahnya, daunnya, batangnya, atau bahkan akarnya. Karena dilihat dari kegunaan ciplukan ini, maka banyak orang yang ingin memanfaatkannya sebagai pengobatan alternatif, yaitu dengan cara menjadikannya ramuan obat herbal. Nah, sekedar untuk informasi, untuk harga buah ciplukan saja bahkan mampu mencapai 50.000 bungkus di beberapa wilayah Indonesia. Luar biasa bukan? Tanaman ciplukan ini sebetulnya dikenal berbeda di beberapa wilayah, antara lain yaitu di Sumatera ciplukan disebut daun boda, daun kapo-kapo, daun lato-lato, daun latuik-latuik Minangkabau. Kemudian jika di Jawa ciplukan dinamakan cecendet kunir, sesenet Sunda, ceplukan, cecendet sapi, cecendet Cina, Jawa, yor-yoran, Madura, keceplokan, kangean. Kemudian jika di Nusa Tenggara ciplukan, angket, keceplokan, Bali, dedes, sasak, ciplukan, Sulawesi, iletokan, Minahasa. Nah, jika di Maluku dikenal dengan lopun norak, tanimbar, dan saram, dageme, ternate. Hal ini sebenarnya bahkan hal yang aneh, karena memang tanaman ciplukan ini memiliki manfaat yang luar biasa, terutama untuk obat berbagai jenis penyakit. Selain itu juga tak hanya buahnya saja yang dapat dimanfaatkan untuk obat, namun bagian tumbuhan yang lainnya seperti daun, akar, dan batang pohon ciplukan juga bisa digunakan sebagai obat. Namun memang selama ini banyak orang yang memandang sebelah mata terhadap tanaman berkhasiat ini. Munculnya berbagai manfaat ciplukan itu akibat adanya beberapa kandungan yang terdapat dalam ciplukan seperti vitamin C, asam palmitat, alkaloid, klorogenicid, polifenol, dan lain sebagainya yang terbukti ampuh untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Secara garis besar, tanaman ciplukan ini memiliki peran sebagai tanaman yang memiliki fungsi antibakteri, anti-inflamasi, analgesik, imunosupresan, antioksidan, sitotoksik, meredakan batuk, antivirus, menetralkan racun, dan anti-hiperglikemi. Berikut ini akan kita ulas sedikit manfaat ciplukan dan cara mengolahnya jika dilihat dari bagian tumbuhannya. 1. Manfaat akar ciplukan untuk bagian akarnya.
Tanaman ciplukan ini memiliki beberapa khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti mengobati diabetes mellitus 2. Manfaat buah ciplukan: mengobati penyakit ayan atau epilepsi, mengobati penyakit paru-paru, mengobati sakit tenggorokan, mengobati sariawan dan gusi berdarah. Ini akibat adanya kandungan vitamin C yang begitu banyak yang terdapat pada buah ciplukan. 3. Manfaat daun ciplukan untuk melawan kanker. Menurut beberapa penelitian kesehatan, steroid yang terdapat pada daun dan buah ciplukan telah terbukti mampu melawan dan membunuh sel-sel ganas kanker yang tumbuh secara ganas dalam tubuh. Dan dalam studi tersebut telah membuktikan bahwa ramuan buah ciplukan ternyata mampu mengecilkan ukuran tumor atau kanker tersebut, mengobati bisul, mengobati borok 4. Seluruh bagian tumbuhan ciplukan, mengatasi tekanan darah tinggi, untuk mengatasi penyakit rematik, mengobati masalah batuk rejan, mengobati citis, mengobati penyakit gondongan, mengobati pakan pada buah pelir untuk kaum laki-laki, mengobati influenza. Pada dasarnya semua bagian tumbuhan ciplukan tersebut cara pengolahannya hampir sama, yaitu dengan merebusnya terlebih dahulu, kemudian minumnya. Namun khusus untuk buahnya, kalian dapat merebus terlebih dahulu atau dapat memakannya secara langsung. Yang perlu dicatat adalah ketika Anda membuat ramuan ciplukan ini, jangan dibiarkan hingga sehari semalam. Karena jika Anda mengkonsumsinya telah melewati 1 hari 1 malam karena kandungan yang ada di dalamnya sudah rusak. Setelah mengetahui berbagai manfaat ciplukan untuk tubuh, memang hendaknya mulai sekarang janganlah ragu lagi untuk sering-sering mengkonsumsi tanaman ciplukan ini. Terlebih lagi bagi yang hidup di pedesaan, malah sebaiknya tanaman ini dibudidayakan dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif. Nah, untuk memperbanyak dari penyebaran ini, kita bisa ngambil buahnya 1, lalu ambil bijinya, lalu kita bisa tebar di tanaman pot-pot lainnya. Nggak lama akan timbul anakan, lalu bisa dipindahkan ke pot selanjutnya. Oke, terima kasih.